Kita akan bicara tentang teknik menyusun manuskrip dan publikasi ilmiah internasional, tentunya bereputasi gitu. Nah ini Bapak Ibu kuncinya ya. Menulis artikel itu mengembangkan identitas keilmuan. Saya ulangi, menulis artikel adalah equal to mengembangkan identitas keilmuan. Oleh karenanya, artikel yang kita tulis harus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau setidaknya memberikan kemanfaatan bagi pengembangan komunitas, masyarakat, atau peradaban. Dicirikan dengan hadirnya sebuah kebaruan gagasan atau kebaruan metode atau kebaruan cara membahas dan enak dilihat plus enak dibaca. Sudah, presentasi saya ini aja. Jadi kita satu slide ini akan saya kembangkan ke belakang. Bapak Ibu silakan kembangkan slide saya satu ini bisa menjadi 100 slide atau 150 slide. Saya ulangi, menulis artikel ilmiah adalah mengembangkan identitas keilmuan, memberikan label keilmuan, oleh karenanya yang ditulis harus memberikan kontribusi, dicirikan hadirnya novelty atau kebaruan, kebaruannya boleh di gagasan, boleh di metode, boleh di cara membahas, dan artikel tersebut enak dilihat dan enak dibaca. Kalau ini terpenuhi, maka tempatnya adalah di jurnal internasional bereputasi. Kalau salah satu tidak dipenuhi, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk bisa berkesejajaran dengan jurnal-jurnal bereputasi. Maka selanjutnya ada beberapa yang kami sampaikan Pak Agung, tabel of content-nya nanti ada ilustrasi di jurnal terpuji itu seperti apa, mengapa artikel kita ditolak, tipe artikel di accepted area, teknik menyusun artikel yang akuntabel, dan yang terakhir adalah manuscript readiness level. Sebelum kita submit, kita bisa mengukur artikel kita ini sebenarnya posisinya itu agak diterima atau cenderung ditolak, itu harus kita bisa tahu sebelum kita submit. Oke. Ini biodata saya, ini sehari-hari saya bekerja di Unima dan ini sedikit pengalaman pendidikan saya. Silakan kita berdiskusi, boleh pakai email, boleh pakai Instagram, ini silakan bisa di-scan dan ini IG saya. Tetapi yang paling penting ingin saya sampaikan bahwa meskipun saya diundang sebagai narasumber, belum tentu saya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dari peserta diskusi. Oleh karenanya nanti jika ada yang kurang ditambahkan saja ya Bapak Ibu, dan jika ada yang salah dikoreksi. Tidak menutup kemungkinan dari hasil diskusi kita sore ini malah saya yang dapat oleh-oleh dari teman-teman. Nanti akan saya bawa ke Magelang dan saya akan ceritakan ke teman-teman saya di Unima untuk menjadi pembelajaran berkelanjutan. Lalu ini fenomena sekarang untuk publikasi itu ada yang karena untuk persiapan PhD Defense, untuk kenaikan syarat khusus ke jabatan lektor kepala, ke guru besar, atau untuk macam-macam lah keinginannya. Tetapi ini ya, saya ingin mencoba bermain-main dulu Pak Agung. Ini saya cerita dulu bumi itu nyaman ditinggali, tidak ada polusi mungkin ya, tidak ada kegerahan dan sebagainya. Jadi bumi itu memiliki gravitasi, akan menarik benda langit yang mendekat dan harus ada lapisan ozon yang melindungi supaya aman. Jadi kalau sinar yang baik itu diterima langsung, lalu yang kira-kira berbahaya bagi kehidupan manusia itu akan dikembalikan lagi ke ruang angkasa. Meteor yang jatuh dari ruang angkasa atau masuk ke bumi juga akan ditangkap di sini, dijaring supaya terlempar lagi keluar dan tidak menghantam eh, orang-orang di dalam bumi ini. Gitu. Sinar-sinar juga sama yang membuat kulit kita sehat itu masuk, yang membuat kulit kita tidak sehat akan dipancarkan kembali ke ruang angkasa. Tapi fenomenanya ini apa di sini kalau ada lapisan ozon yang bocor itu ya di sini, maka sinar yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat itu akan langsung masuk dan menghujam eh, kulit bumi. Nah, bagaimana dengan Bagaimana dengan situasi ini ilmu ilmu pengetahuan pengetahuan yang mapan, nah, itu arahnya ke luar.
Jadi lingkaran putih di dalam ini adalah ilmu pengetahuan mapan. Saya akan contohkan ya. Tahun 90 misalnya atau 95, kalau ada soal tes di SD, bentuk semangka A bulat, B kotak, C segitiga, hanya A yang benar. Tapi coba soal itu kita keluarkan sekarang. Bentuk semangka A bulat, B kotak, C segitiga, maka semangka yang kotak sekarang juga sudah ada, semangka yang bulat ada, dan semangka segitiga juga sudah ada. So, yang disebut ilmu pengetahuan itu ini, lingkaran yang putih ini akan terus melebar. Semakin banyak Bapak Ibu yang sekolah S2, S3, semakin besar lingkaran yang tengah ini. Nah, terus kita nulis artikel, kita submit ke jurnal berharap menjadi ilmu pengetahuan mapan. Maka harus melewati yang disebut dengan atmosfer ekosistem jurnal, yaitu ozon, lapisan ozon jurnal ini dihuni oleh editor dan reviewer. Apa yang disebut kita publikasi? Publikasi adalah, atau kita submit artikel itu adalah upaya kita menembus lapisan batas, ikhtiar mengungkap kebenaran baru dengan menawarkan kontribusi baru dari riset kita. Jadi ini ya, kalau kita punya gagasan, akan kita submit ke sebuah jurnal itu sebenarnya kita ingin menyumbangkan ilmu pengetahuan mapan. Maka harus melewati editor dan reviewer. Sayangnya, sekarang iklim atau ekosistem publikasi itu sudah ada lapisan yang bocor. Tiba-tiba ada artikel yang submit no publish tomorrow. Tidak direview, langsung diterbitkan. Nah, inilah ada yang gampang, langsung ngumpul, sudah lewat sini aja. Gampang, tidak perlu lewat hadangan reviewer dan editor. Akhirnya apa? Menjadi makhluk baru di dalam lingkaran putih ini. Dan ilmu pengetahuan yang sudah mapan menjadi tidak nyaman. Ini apa sih, ini kok kayak gini, kok ikut dalam circle kita gitu. Anggap saja ini sebuah circle. Maka kemudian lapor, terjadi kegaduhan ilmiah di dalamnya ini. Oh, berat. Lalu kemudian alam ini akan bekerja dan mengeluarkan jurnal itu dari indeksasi di Scopus. Jadi itulah ya, analogi jurnal discontinue itu seperti itu. Awalnya diterima, oh sudah kita toleransi sama teman-temannya di sini. Oh kok malah dodro gitu, kok malah semakin menjadi-jadi. Akhirnya diusir dari circle ini. So, kalau artikel kita akan masuk ke dalam circle ilmu pengetahuan mapan, harus diseleksi dulu oleh editor dan reviewer. Nah, disinilah disebut lapisan ozon dalam galaksi publikasi ilmiah yang baik dan benar. Pembahasannya harus mengandung apa, mengakibatkan apa, alasannya apa kalau ingin menjadi ilmu pengetahuan mapan. Ini di sini bukan tempat kebenaran, tapi di sini adalah tempatnya sebuah fenomena diberikan alasan. Oke ya, jadi isinya perdebatan, tapi perdebatan ilmiah, perdebatan reasoning. Nah, inilah isinya reasoning. Jurnal predator tidak akan kita bahas. Silakan nanti slide ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Tetapi mari kita berdiskusi sedikit. Pernah nggak kita itu kalau mau publikasi itu berpikir atau memikirkan jurnal yang kita tuju? Sebelum jurnal itu terindeks di Scopus atau di Web of Science, mereka akan melamar dan akan diseleksi oleh CSAB ini. Apa saja yang diseleksi itu? Yang diseleksi adalah sightness-nya, kemungkinan atau disitasi atau tidak, eh, kualitas pembahasannya, dan macam-macam lah. Diversity, geographical diversity of the authors-nya dan sebagainya. Di WOS pun juga sama, di Web of Science pun juga sama. Ini materi seleksinya. Oke. Dan Bapak Ibu, ini loh. Sekarang jurnal itu kalau sudah diindeks di Simago Journal Ranking itu salah duanya akan dinilai ini. Cited dokumen dan uncited dokumen. Maka pastikan artikel yang kita submit itu memiliki potensi untuk menjadi cited dokumen.
memiliki potensi untuk disitasi karena kalau editor sudah menerima itu dan tidak disitasi akan menjadi beban di jurnal tersebut. Maka artikel supaya bisa disitasi, artikel tersebut harus bisa dibaca oleh native speaker. Artikel tersebut harus bisa terbaca maknanya oleh komunitas saintifik internasional. Artikel tersebut harus ditulis dengan baik dan benar supaya pembaca percaya. Artikel tersebut harus bisa ditulis dengan bahasa internasional supaya dimengerti oleh pembaca internasional. Baru nanti ada kesempatan untuk dibaca, dikritisi, dan disitasi menjadi di green area. Atau yang kedua, ini persen international collaboration. Pikirkan ketika Bapak Ibu menulis artikel itu, jangan memikirkan diri kita sendiri saja. Yang penting di accepted loh. Ketika semua artikel diterima oleh jurnal dan itu tidak ada international collaboration-nya, maka indeks international collaboration-nya juga akan turun. Itulah mengapa saatnya kita untuk membangun jejaring supaya artikel kita memiliki insight baru dengan dibahas oleh beberapa peneliti dari luar negeri. Ini logika editor, salah satunya tidak semuanya. Kalau dua artikel itu sama persis kualitasnya, maka artikel yang ditulis kolaborasi internasional yang akan mendapatkan perhatian lebih dari editor. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya, dua artikel yang sama persis, maka artikel yang ditulis melibatkan kolaborasi antar negara yang akan mendapatkan perhatian lebih dari editor. Saya tidak mengatakan akan lebih cenderung diterima, tetapi saya hanya mengatakan akan mendapatkan perhatian lebih dari editor. Yang pada gilirannya nanti, kalau artikel tersebut bisa mengambil hati editor, editor juga akan memperjuangkan untuk bisa dipublikasikan. Oke, ini insight pertama. Mengapa artikel kita di-reject? Ini beberapa hasil diskusi begini. Ya. Ini English error salah satunya 27%. Ya. Lalu yang di sini ini apa yang menjadikan no new information, tidak ada informasi baru yang bisa diterima. Plagiarism, poor metodologi, similarity dan sebagainya. Banyak. Tetapi salah satu yang menarik ini adalah ini ya. Mengapa ditolak itu adalah English error 27% dan sebagainya. Ya. Yang ini no enough contribution to the field itu juga apa namanya akan ditolak. Ya. Subject of little novel interest tidak ada kebaruan. Lalu inadequate reference, reference-nya tidak cukup baik, referensinya itu tidak memadai ya, inadequate. Itu juga menjadikan artikel kita ditolak. Oke, ini insight yang kedua. Nah, sekarang apa tipe artikel yang berada di accepted area Bapak Ibu? Ini kita bayangkan ya, sama-sama kita membayangkan eh, artikel ilmiah itu ada pada kotak tiga dimensi, di mana sumbu X ini bicara novelty, sumbu Y presentasi, dan sumbu Z adalah kontribusi artikel. Dan editor itu hanya akan mempublikasikan artikel yang memiliki kualitas 8,8,8. Anggap saja ini sumbu ini memiliki 0 sampai 10 semua. Apa artinya? Novelty-nya tinggi, kontribusinya nampak, presentasinya bagus. Mungkin nggak kita menyusun artikel langsung seperti ini? Nggak mungkin. Novelty-nya mungkin ada, kontribusinya ada, presentasinya acak-acakan. Ya, cara menyajikan tabelnya salah, bahasa Inggrisnya salah, dan sebagainya. Mungkin disajikan dengan benar penulisannya, tetapi kontribusinya belum nampak, novelty-nya juga tidak kelihatan. Sehingga mungkin artikel kita akan jatuh pada
koordinat 574 atau 763. Nah, itulah yang membuat kalau artikel kita jatuh pada koordinat-koordinat seperti itu akan direview. Tetapi kalau jatuh di koordinat langsung 9,9,9 ya pasti tidak akan direview, langsung undergo to decision. Langsung undergo to accepted decision. Sama juga ketika artikel kita itu koordinatnya 3,3,3, novelty-nya nggak kelihatan, kontribusinya nggak ada, dipresentasikan dengan sangat buruk, maka auto rejected by the editor in initial evaluation. Jadi belum rejected-nya langsung di initial evaluation by the editor. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. So, Bapak Ibu, novelty adalah kebaruan. Artikel dikatakan baik jika mengandung kebaruan sehingga nanti bisa menimbulkan atau memberikan kontribusi. Nah, inilah yang paling penting dari artikel kita itu harus memenuhi ini, ya, memenuhi ini. Bobot ilmiah dari artikel kita itu kolaborasi antara deduksi dan induksi. Apa deduksi? Identifikasi masalahnya jelas, ada apresiasi dan kritisi terhadap temuan sebelumnya, ada rumusan gagasan kita, ada rumusan hipotesis. Nah, ini disebut dengan urgensinya. Lalu bagian ke bawahnya ada langkah induksi, yaitu pengumpulan data melalui metode penelitian, pengujian hipotesis melalui sebuah pengolahan data, analisis dan interpretasi melalui hasil dan pembahasan, dan penarikan kesimpulan. Sehingga lengkap di sini novelty, urgensi, kontribusi, memenuhi aspek deduksi, induksi. Kalau deduktifnya kuat, induktifnya sederhana. Kalau deduksinya sangat kuat, itu induktifnya sederhana. Tapi kalau di bagian deduksinya tidak kuat, induksinya acak-acakan, datanya banyak, tidak bisa disimpulkan, menimbulkan bias dan sebagainya. Tapi kalau deduksinya sangat kuat, maka pembuktiannya sangat sederhana dan pembahasannya menjadi lebih mudah dipahami. Nah, ini apa saya tulis di buku yang terakhir saya terbitkan, nanti bisa diklik, diakses Bapak Ibu semuanya. Ini ada linknya. Nah, sekarang di mana kita menempatkan novelty? Kalau yang paling bagus, novelty itu disajikan pada bagian pendahuluan, yaitu pada gagasan riset. Kalau tidak memungkinkan, gagasannya itu aja, coba novelty-nya di metode, dibuktikan dengan metode baru. Kalau Bapak Ibu ingat tadi yang saya berikan di case 3, itu gagasannya enggak, itu gagasan 30 tahun yang lalu. Tetapi cara membuktikannya menggunakan metode baru dengan melibatkan CCTV, psikolog, dan sebagainya. Yang ketiga, pembahasan novelty-nya bisa di bagian hasilnya. Ya, disajikan dengan cara-cara baru, ditampilkan yang biasanya hanya dengan tabel itu ditampilkan dengan cara-cara yang baru, tabel interaktif, apa grafik interaktif itu boleh. Yang keempat adalah diskusinya. Nah, di novelty-nya diberikan di pembahasan, dibahas dengan cara-cara baru. Seperti case yang pertama tadi saya sampaikan, ketika ini temuan mayornya begini, temuan minornya yang dibahas temuan minornya. Coba Bapak Ibu meneliti dan yang dibahas adalah data tidak normalnya, bukan menghilangkan yang tidak normal, tapi justru kita membahas yang tidak normal. Nah, itu berarti novelty kita, keberanian kita adalah untuk pembahasannya. Bagaimana dengan kontribusi? Kontribusi ada 3 tempat di paper, harus ada. Pertama, pengantar ke kontribusi diberikan di pendahuluan. Mengapa kita melakukan riset itu? Lalu di diskusi, penjelasan kontribusi. Riset ini memberikan kontribusi ke apa? Dan di kesimpulan namanya penegasan kontribusi. Yang kemudian ada yang menyebutnya implikasi riset, ada yang menyebutkan misalnya uh, direction to the future research, itu juga boleh ya, arahan untuk riset selanjutnya. Uh, itu juga tidak salah. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Dan yang ketiga adalah tentang penyajian presentasi artikel, maka bahasa
harus benar ya. Structure, flow, akurasi. Pemilihan kata dan frasa yang kontekstual, penyajian gambar dan penyajian tabel. Syaratnya untuk bisa menyajikan artikel dengan baik adalah rajin membaca, rajin menulis, memanfaatkan aplikasi plus kecakapan komputer. Jika ini kita tidak mau belajar ini, maka selesai sudah angan-angan kita untuk bisa menghasilkan publikasi yang bagus. Pengen publikasi yang bagus tapi males membaca, tidak bisa. Ingin publikasi yang bagus tapi tidak rajin menulis, tidak bisa. Ingin menaklukkan jurnal internasional publikasi tapi begitu ada belajar tentang kecakapan komputer, bagaimana menyajikan gambar, menyajikan tabel, juga nyerah. Ah, saya nggak mau. Ini saya mau nyuruh orang saja dan sebagainya. Kita akan uh, berada pada kegagalan-kegagalan. Tetapi kalau kita, saya ingin rajin membaca, saya ingin rajin menulis, dan semua pembelajaran baru akan saya lakukan, maka disitulah kita akan bisa mengeksplor lebih jauh apa yang kita miliki saat ini. Contoh di kebahasaan, ini Bapak Ibu, saya berikan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang salah? Dibatin aja. Oke, nomor 1, sebagai judul artikel, apa yang salah? Nomor 2, apa yang salah? Nomor 3, apa yang salah? Langsung saya jawab. Nih, hal-hal sekecil ini bisa menjadikan editor frustasi dan akan mereject artikel Anda karena editor akan mengira bahwa you tidak serius. Ini, titik 2 itu tidak boleh ada spasi di belakang huruf terakhir. Lalu menggunakan derajat, menggunakan angka 0 yang di superscribe itu juga salah. Harus insert simbol derajat dan harus ada spasinya. CO2 ke bawah menyebutkan kalau angkanya 1 sampai 9 maka harus disebutkan sebagai huruf 5, apalagi ini di depan. Dan yang terakhir, abbreviation itu diletakkan di belakang. Nah, kita lebih banyak yang kayak gini. So, ketika editor sudah menemukan isu-isu di bidang typo kayak gini, dia akan mengatakan, "You nggak serius. Ngapain kami capek-capek untuk memfasilitasi artikel Anda yang tidak serius?" Dan mungkin akan di-reject atau dikembalikan untuk dilakukan proofreading. Ya. Berikutnya lagi, ini menyebut gambar, menyebutkan gambar. Di mana salahnya? Di teks. Maka huruf G ini juga harus dalam bentuk kapital. Mengapa? Karena logikanya menunjukkan gambar 5 itu menggunakan cross reference, bukan diketik. Nah, hal-hal seperti ini juga Bapak Ibu harus kuasai. Lalu menyajikan tabel, cukup hanya garis yang ada di penutup header dan penutup tabel. Ya. Jangan garis-garis ini seperti tralis atau pagar rumah, nggak perlu, cukup ini aja. Lalu ketika gambarnya kompleks, silakan nama-nama komponen ini jangan dimasukkan di dalam gambar, tapi cukup di dalam ini. Ini kesalahan utama. Menyajikan grafik tapi ada judul grafik di dalam grafik itu adalah kesalahan fatal. Maka cukup nama grafiknya itu menjadi captionnya. Gambar 5 adalah tren peserta seleksi dan mahasiswa baru. Meskipun di sini kita tahu bahwa ini adalah tahun dan di sini jumlah, tetapi harus di sini diberikan ini adalah jumlah dan di sini adalah tahun. Lengkap yang disebut dengan absis title. Harus ada. Nih, semua tabel dan gambar harus captionnya disebutkan di paragraf sebelum gambar dan tabel itu muncul. Saya banyak melihat artikel yang ditulis oleh rekan-rekan dosen muda itu malah justru tabelnya itu muncul dulu lalu bilang dari tabel di atas diperoleh informasi bahwa nggak boleh ya, harus dibalik, klaim dulu baru tabel. Dalam dunia publikasi, tabel dan gambar adalah instrumen pendukung, maka harus diklaim dulu. Tabel 4 menyajikan apa, dan seterusnya. Kayak gini nggak boleh, menyebutkan kata di bawah, di atas itu nggak boleh.
tabel di bawah ini adalah nggak boleh. Sebagaimana tabel berikut tidak boleh. Harus bilang penjelasan atau numerikalnya ada di tabel nomor 5. Following diagram nggak boleh. Nah, sekarang eh, kita akan bicara tentang teknik menyusun artikel yang akuntabel, struktur umum, dan mengapa editor menolak paper kita, dan 9 langkah menyusun artikel yang akuntabel. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu kalau nyusun artikel itu mulainya dari mana ya kira-kira ya. Judul, abstrak, pendahuluan, dan sebagainya. Banyak cara. Tetapi saya sudah membuktikan dan saya buktikan dan berhasil menembus ke banyak jurnal internasional. Pertama, Bapak Ibu tampilkan hasil penelitian dalam bentuk gambar, tabel, atau deskripsi, klaim, satu paragraf. Ini temuan saya. Oke, kalau sudah, berikan arti temuan hasil tersebut, bahas secara mendalam, dan komparasikan dengan temuan-temuan periset sebelumnya. Apakah sudah menunjukkan kemajuan? Jika belum, bahas lagi sampai bisa menunjukkan kemajuan. Inilah yang disebut dengan kontribusi. Selama di dalam pembahasan artikel kita tidak bisa memberikan kemajuan atau statement kemajuan dari yang sudah dilakukan oleh peneliti lain, maka kita akan gagal menembus jurnal internasional yang bagus. Apapun hasilnya. Jadi hasil disajikan, lalu berikan arti temuan tersebut, bahas secara mendalam, komparasikan apakah sudah dicapai, jika iya, simpulkan. Simpulkan, apa kontribusi pada pengembangan IPTEK disebut dengan penegasan kontribusi. Cek apakah tujuan penelitian sudah dipenuhi. Kalau sudah, Bapak Ibu sudah 60% artikel sudah jadi. Setelah itu, tulis metode. Bagaimana metode penelitian secara lengkap ditulis untuk mendapatkan temuan ini. Maka metode harus ditulis dengan past tenses. Karena sudah terjadi, pastikan dapat diulang oleh orang lain. Kalau ini 4 step ini sudah selesai, 80% artikel Bapak Ibu sudah selesai. Baru setelah itu buat introduction yang mengantarkan pembaca untuk sampai pada kesimpulan riset. Jadi di introduction itu sudah kita tahu nih, pembaca itu akan kita bawa line story-nya, ya, story line-nya. Cerita kita paksa pembaca itu untuk mengikuti cerita kita sampai nanti setuju pada kesimpulan kita. Apa atau kesimpulan riset itu? Kesimpulan riset itu harusnya bisa mengatakan kepada pembaca, no, benar kan dugaan saya, kamu sih nggak percaya. Nah, itulah disebut dengan kesimpulan riset. Maka di bagian pendahuluan itu, beri ajak pembaca bahwa ini nanti gagasan ini akan menghasilkan ini. Nah, nanti di kesimpulan dijawab, tuh bener kan, kamu sih nggak percaya. Nah, gitu. Buat abstrak, buat judul, boleh dalam bentuk kalimat tanya, check and recheck citasi, buat acknowledgement, dan tulis paper sesuai dengan guideline for author, buat cover letter, submit paper, dan terus bergegas untuk melanjutkan riset selanjutnya. Penyebab kegagalan. Sebagian penulis menganggap jurnal ilmiah itu tempat melaporkan mengulas data, mengabaikan pikiran kritis, kreatif di dalam pendahuluan, mengabaikan kolaborasi di dalam byline penulisan artikel, dan mengabaikan kemampuan mengkomunikasikan gagasan. Ini adalah porsi kompetensi abad 21, kompetensi mahasiswa abad 21, kompetensi dosen abad 21. Itu adalah bagaimana critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Itu harus tercermin dalam artikel yang kita tulis. Menganggap bahwa mengikuti IMRAT sudah cukup. Tidak. Menulis artikel ilmiah untuk jurnal internasional bereputasi adalah menarasikan kerangka konsep yang kreatif, disebut dengan deduktif, yang novel, dan sudah diverifikasi atau diuji. Jadi gabungan antara deduktif dan induktif. Data fungsinya hanya sebagai bahan verifikasi, sebagai alat verifikasi.
Jadi data itu data yang kita dapatkan itu bilang, nih buktinya gagasan saya itu benar, ini loh buktinya. Maka yang pertama kali akan diaudit adalah gagasannya.